الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM, dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, sebagaimana kita sampaikan pada subuh yang lalu, kita akan mengulang kaji kembali dan melanjutkan pelajaran kita yang selama Ramadan kita fokus membahas beberapa hal terkait dengan sejarah puasa, kemudian Lailatul Qadar, zakat fitrah, dan sejarah hari raya umat-umat di dunia dari masa ke masa. Pada subuh yang berkah ini, kita melanjutkan bagaimana sejarah kepemimpinan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Kita sudah membahas bagaimana kepemimpinan Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Pada hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kepemimpinan Sayyidina Utsman. Sebagaimana pada awal pertemuan kita Januari yang lalu, bahwa banyak para pakar atau ilmuwan, ulama yang membahas sejarah dari perspektif masing-masing. Tetapi kami melihat dari perspektif lain yang mungkin jarang diungkapkan oleh guru-guru kita. Yang pertama dari perspektif politik dan hukum serta ilmu pemerintahan. Karena Islam ini tidak akan hebat, tidak akan kuat apabila tidak didukung oleh entitas politik atau pemerintah, serta dikuatkan dengan regulasi atau hukum. Kalau di Aceh dengan kanun. Akan sulit kita masyarakat atau rakyat misalnya berbicara, apakah di media massa atau dimanapun, apabila norma atau regulasinya tidak ada. Untuk Aceh misalnya, baik terkait syariat Islam maupun terkait kewajiban seorang pemimpin di Aceh, semuanya sudah diatur secara tegas, jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Baik itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 maupun Undang-Undang nomor 44 tahun 99. Dua undang-undang ini cukup kuat mengatur tentang afrad kehidupan umat Islam wabil khusus di Aceh. Kemudian diperkuat dengan beberapa kanun dan peraturan gubernur serta peraturan wali kota dan peraturan bupati. Jadi untuk Aceh ini sebenarnya tinggal political will, tinggal komitmen, tinggal azam orang-orang yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan hukum Allah secara kafah. Sayyidina Utsman bin Affan, kita kenal ini adalah salah satu sahabat, atau kalau istilah di pemerintahan adalah pejabat negara
yang cukup terkenal dan dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah sebagai salah satu yang akan masuk syurga. Tentu setiap orang yang dijamin masuk surga, tentu setiap kebijakannya ini mustahil salah. Gak mungkin salah apabila orang sudah jamin masuk surga, melakukan kesalahan selama menjadi pemimpin. Utsman bin Affan ini sebelum masuk Islam sudah menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah. Namun wafat Siti Ruqayyah ini pada saat perang Badar. Ruqayyah tidak ikut dalam perang Badar. Suaminya Utsman bin Affan pun tidak ikut dalam perang Badar. Kenapa? Karena pada saat itu Siti Ruqayyah ini sedang sakit berat, sehingga Nabi tidak mengizinkan suaminya Utsman bin Affan ini. Dari sahabat-sahabat populer itu, salah satu yang tidak ikut perang Badar di bulan Ramadan itu adalah Utsman bin Affan. Dan sampai meninggal setelah perang Badar, Rasul juga berduka, anak kesayangannya meninggal dunia karena sakit berat. Utsman bin Affan ini sebelum masuk Islam sering disebut dengan Abu Ammar atau dipanggil juga Abu Laila. Tapi begitu masuk Islam, kemudian Rasul sendiri memanggil beliau dengan Abu Abdillah karena anak beliau yang pertama Abdullah. Orang kita dulu termasuk misalnya di Takengon sekarang adat Gayo misalnya. Kalau dipanggil Ama Ibrahim berarti anaknya biasanya Ibrahim pertama. Atau Ama Yusuf berarti saya anak pertama saya Yusuf. Ternyata budaya ini dari sejak dahulu itu di Arab berlaku. Utsman bin Affan ini dia orang Taif, beliau orang Arab tapi lahir di Taif sekitar tahun 576 Masehi, 42 tahun sebelum hijrah. Jadi 42 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Kemudian yang menariknya, Utsman bin Affan ini, bahkan bukan hanya Utsman bin Affan, semua kepala negara yang pernah kita sebutkan, apakah itu Abu Bakar, Umar, ternyata memiliki silsilah dengan Rasulullah. Semua, nanti kita lihat apa hikmahnya. Apalagi pada awal perjuangan, kalau tidak ada hubungan persaudaraannya biasa akan terjadi pengkhianatan. Ini pandainya Rasul memilih orang-orang pertama, as-sabiqul awalun, untuk menyampaikan risalah Islam adalah orang-orang yang memiliki nasab dengan beliau. Utsman bin Affan ini bertemu dengan Rasulullah tidak jauh. Ibu Utsman bin Affan ini adik kandung ayah Nabi Muhammad Abdullah, kembaran. Jadi Utsman bin Affan ini Al-Bayda namanya, atau sering dipanggil Ummu Hakim Al-Bayda. Ini adik kandung daripada Abdullah, kembaran. Silsilah beliau Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, atau dikenal dengan Abu Talib bin Qusay bin Kilab. Jadi masih hubungan yang erat. Bahkan Utsman bin Affan ini menikahi dua putri Rasulullah. Orang zaman dahulu termasuk di Aceh, bahkan antara adik abang itu menikahkan anaknya. Punya istilah bahasa Aceh, beret harta kegaup. Biasa orang-orang kaya dahulu di Aceh itu demikian.
Sampai sekarang masih ada. Beberapa hari yang lalu saya dengar salah satu tokoh kita juga di Aceh, antara anak kandung adiknya dengan anak kandung abangnya dinikahkan. Walaupun ada pendapat makruh, karena pernikahan yang dekat itu melahirkan generasi yang biasa kurang sehat. Biasanya baik secara intelektual maupun secara fisik. Kemudian karena satu-satunya sahabat senior yang menikahi putri Rasulullah sehingga Utsman bin Affan dipanggil dengan Zun Nurain, dua cahaya. Jadi tidak mudah dapat anak seorang nabi. Walaupun Siti Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan belum dapat wahyu, belum menjadi nabi ya Rasulullah. Kemudian Utsman bin Affan ini sedikit kita ceritakan di dalam kitab Tariikh Khulafa karya Syekh Jalaluddin Asyuti yang lebih populer kita kenal dengan yang penulis tafsir Jalalain. Itu beliau itu kalau dalam istilah kitab tersebut tidak tinggi, tidak pendek, mungkin lebih kurang lagi orang Aceh juga, orang-orang Melayu umumnya. Kemudian hampir semua kulit-kulit para sahabat itu bersih, lembut. Juga Utsman bin Affan demikian. Badannya tegap, kemudian jenggot. Kita melihat semua khulafaur rasyidin yang sudah kita pelajari semua berjenggot. Menjaga, memelihara jenggot ini sunat hukumnya. Tapi beksit, sampit, tok pada dada janggut. Ada juga kita lihat orang berjanggut sampai ke dada. Kalau di kitab-kitab Taurat kita lihat Rasulullah itu berjanggut segenggam. Makna segenggam mungkin segenggam relatif juga, tergantung. Kalau genggam kita orang zaman sekarang mungkin paling segini, mungkin segenggam era Rasulullah paling dua buah genggam kita yang rayuk sit. Yang penting benar. Ya, beda bacu urineng uragam. Lucu juga kita urang agam salah satu behi gentleman adalah jenggot. Peliharalah jenggot. Karena kalau kita baca-baca kitab-kitab lain, hikmah jenggot banyak di antaranya. Kalau kita berwudu, ada air wudu itu nyangkut di jenggot kita. Setiap tetesan air wudu yang jatuh ke muka bumi jadi seorang malaikat. Dan malaikat ini akan istighfar kepada kita. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki jenggot. Kemudian Utsman bin Affan ini rambutnya lebat tapi agak sedikit ikal. Bahasa Aceh apa namanya? Mengkeriting menan. Kita bayangkan bagaimana. Kemudian punya hidung besar, mancung dan lancip. Kakinya besar. Utsman bin Affan ini orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya sejak beliau lahir. Beliau terkenal dengan pengusaha bahasa sekarang Pak tekstil kalau bahasa sekarang. Dan juga ada usaha peternakan. Jadi kekayaannya luar biasa sampai ke jaringan bisnis beliau sampai ke Syam. Sampai ke Ethiopia, dulu disebut dengan Habasyah. Maka beliau sempat hijrah bersama istri ke Habasyah. Memang dari orang tuanya. Orang tuanya bahkan meninggal di Syam, di Suriah. Pada saat mungkin melakukan relasi bisnis di sana. Orang kaya raya Utsman bin Affan. Kemudian dari semua sahabat Rasulullah ini, Utsman bin Affan ini termasuk orang yang tua menjadi kepala negara. 70 tahun. Gubernur Aceh dulu yang 70 tahun kalau enggak salah Pak Dr. Zaini Abdullah. Artinya apa? Ini sebagai karinah, sebagai dalil bahwa orang tua juga boleh jadi kepala pemerintahan. Jadi hadirin jamaah subuh yang hadir di sini, misalnya
ingin menjadi kepala eksekutif, kepala atau legislatif, tak masalah. Utsman bin Affan 70 tahun usianya, bila 12 tahun menjadi kepala negara, berarti 82 tahun. Mungkin kalau enggak dibunuh mungkin lebih. 12 tahun, satu-satunya sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin yang usianya cukup tua dan paling lama menjadi kepala negara, kepala pemerintahan. Jadi bukan sebuah halangan. Nanti kita lihat bagaimana prestasi Utsman bin Affan ini dalam memimpin pemerintahan. Walaupun 12 tahun tetapi stabil pemerintahan 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun kedua, mungkin bisa saja ini periode kedua istilahnya, digoyang. Ini hati-hati juga. Semoga ya di subuh yang berbahagia ini juga ada bupati, wali kota atau pemimpin yang mendengar. Sehingga hati-hati dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan. Karena oposisi, kalau bahasa sekarang, sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak zaman Umar, Abu Bakar, apalagi pada zaman Utsman bin Affan ini ada satu tokoh Yahudi. Walaupun kemudian penulis barat itu membantah. Tapi kita melihat beberapa kitab, apakah yang ditulis oleh Imam Suyuti, Asakir, kemudian At-Tabari, Imam Nawawi yang menulis tentang sejarah. Salah satu faktor chaos bahasa sekarang, masa pemerintahan Utsman itu ada orang pura-pura masuk Islam. Kalau bahasa sekarang mungkin pura-pura menjadi orang Aceh lah. Bisa juga demikian. Maka jangan mudah percaya tokoh tersebut orang Yaman. Namanya Abdullah bin Sabah. Dialah tokoh sentral yang berpusat di Mesir, Kufah, Mesir, Basrah. Satu lagi, ini 3 kota besar zaman dahulu. Kalau bahasa kita sekarang, mungkin kalau di Indonesia yang paling kota besar itu Bandung, Surabaya, Palembang, Medan, Makassar. Ternyata si Abdullah bin Sabah ini memprovokasi masyarakat di 3 wilayah tersebut, Mesir, Kufah, dan Basrah. Itu metropolitannya wilayah-wilayah Islam pada saat itu. Tujuannya apa? Ingin menjatuhkan Utsman bin Affan. Yang anehnya hadirin, banyak sahabat-sahabat terbaik, orang-orang saleh yang terpengaruh. Di Aceh juga dulu demikian pernah. Pernah dengar Sunak Hugronyo? Atau diganti nama, pura-pura masuk Islam, Abdul Ghaffar. Tokoh misionaris inilah yang menghancurkan peranata kehidupan Aceh. Orang Aceh zaman dahulu, salah satu nih provokasi yang disampaikan oleh Sunak Hugronyo misalnya, itu apa? Sekolah, jihad ke kafe. Itu narasi yang disampaikan oleh Sunak Hugronyo. Hati-hati. Zaman sekarang coba lihat, alhamdulillah sudah bangkit kembali. Orang-orang kaum santri, kaum daya sekarang hampir semua kuliah sekarang. Kibancara orangnya jihad ke sipuli jadi A. Ijazah S1 tidak ada. Maka alhamdulillah di Aceh sudah ada perkembangan yang luar biasa. Sudah ada kesadaran. Hampir semua pondok pesantren di Aceh sekarang sudah buka kuliah. Ini adalah salah satu peradaban yang memang luar biasa. Demikian juga Abdullah bin Sabah ini. Siapa orang yang paling pertama yang terpengaruh dan kemudian memimpin demo, bahasa kita sekarang, memimpin aksi demonstrasi dari Mesir yang paling ramai berangkat ke Madinah. 700 orang rombongan
yang dipimpin oleh anak kandung Abu Bakar Siddiq, Muhammad namanya. Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. 700 orang. Belum lagi dari Kufah, dari Basrah. Kebetulan pada saat itu musim haji. Jadi ada alasan datang ke Madinah. Ya, salah satunya itu tadi karena musim haji Dzulhijjah kalau nggak salah pada saat itu. Memimpin, kalau bahasa sekarang apa? Korlap, aksi. Anak kandung khalifah, anak kandung Presiden Abu Bakar Siddiq, Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Terpengaruh dengan orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam tadi. Maka jangan dilihat hadirin zaman sekarang namanya ini bagus, Arab betul, nyo saleh, urang bereh. Jangan terpengaruh dengan nama. Sunnah hugronyo. Nama aslinya Christian Sunok Hugronyo. Diganti nama Abdul Ghaffar, Syekh Ghaffar. Umar Syekh. Apalagi dia kadang-kadang berserban juga dulu. Pelara janggut. Janggutnya ya mungkin lebih panjang dari janggut saya. Ada foto-fotonya. Betul mirip Syekh. Ternyata menghancurkan Islam dari dalam. Sudah ramai di rumah Utsman bin Affan di Madinah. Demonstran. Walaupun pada saat itu Hasan Hussein adalah komandan istilahnya kalau bahasa sekarang panglima khusus, komandan khusus pengawal rumah Utsman bin Affan dengan adik kandung, ditambah dengan anak-anak para sahabat lain, ditambah dengan pasukan-pasukan elit lain. Ternyata pintar juga Muhammad bin Abu Bakar ini. Beliau naik melalui rumah tetangga istilahnya. Jadi kita bayangkan berarti juga di Madinah sudah padat penduduk. Naik melalui rumah tetangga di samping, masuk ke dalam 3 orang, bawa 2 pengawal. Dan riwayat ini cukup kuat. Si Abdullah bin Sabah ini bukan dia yang membunuh, tapi dia memprovokasi, mengagitasi kalau bahasa sekarang umat-umat di Mesir, penduduk Mesir, Kufah dan Basrah. Kufah Basrah ini Irak sekarang. Cukup padat penduduknya. Akhirnya datang masuk ke ruangan, sementara Utsman bin Affan sedang mengaji. Terus masalah yang membuat Muhammad bin Abu Bakar ini marah karena ada gubernur Mesir sebelumnya Abdullah bin Abi Sarah namanya Abdullah. Abdullah bin Abi Sarah ini ternyata sepersusuan Utsman bin Affan. Dia jadi gubernur. Tetapi pada saat menjadi gubernur di Mesir sedikit kejam. Ada para bahasa sekarang kepala dinas lah lapor kepada presiden atau kalau sekarang kepala dinas lapor kepada Mendagri kalau dalam ilmu pemerintahan, hukum pemerintahan di Indonesia. Begitu gubernur Mesir ini tahu ada kepala dinasnya atau pejabat pemerintahan Mesir lapor kepada Menteri Dalam Negeri yang kemudian disampaikan kepada Utsman bin Affan, dibunuh oleh Abdullah bin Abi Sarah ini. Akhirnya masyarakat Mesir ini gak terima, datang ramai-ramai menjumpai khalifah, menjumpai presiden, minta supaya diganti Abdullah bin Abi Sarah ini. Singkat cerita, setuju presiden, setuju Utsman bin Affan untuk menggantikan Abdullah bin Abi Sarah. Terakhir adalah memilih pemimpin di dalam Islam ini wajib memperhatikan si calon ini. Jangan salah memilih. Jangan salah memilih karena apalagi di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dia 5 tahun berkuasa.
5 tahun memegang polpen. 5 tahun kebijakannya akan diterapkan. Apabila dia pemimpin yang tidak cinta kepada syariat, tidak cinta kepada agama, jangan berharap ketika dia menjadi pemimpin akan cinta, akan membela agama. Maka tadi lihat DNA-nya, lihat nasabnya, pernah tidak menjadi pemimpin sebelumnya. Mungkin demikian saja. Yang akan datang kita akan mengupas mengenai kepemimpinan Saidina Ali. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi hadirin sekalian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Terima kasih الرحيم. Gibraltar. الحمد لله Gibraltar. رب Terima kasih. العالمين الرحمن الرحيم